Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Ikhwah fillah, al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Tadi kita bersama-sama bertakbir Allahu Akbar walillahil hamd sebagai wujud rasa syukur yang luar biasa atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berkurban, nikmat taat kepada Allah Jalla Jalaluh, kenikmatan berada di jalan Allah, kenikmatan berdakwah, kenikmatan menyimak dakwah, nikmat panjang umur dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan insyaallah. Ini semua adalah karunia Allah yang semestinya setiap saat, setiap detik kita bertakbir kepada Allah. Walaupun setiap detik bertakbir itu juga tidak berarti kita bisa mensyukuri sepenuhnya nikmat Allah. Karena nikmat Allah luar biasa. Bahkan kesempatan, kesenangan bertakbir sendiri itu sudah bagian dari nikmatnya. Syukur lagi, takbir lagi, syukur lagi, takbir lagi, syukur lagi, takbir lagi. Tidak pernah habis. Dan Idul Adha, hari raya haji, memang wujud takbir yang nyata bagi orang-orang beriman.
mereka yang berkorban, maka benarlah takdirnya Allahu Akbar. Ia besarkan Allah. Ia mau berkorban, berarti ia membuktikan cintanya kepada Allah. Ulaika humul mu'minuna haqq. Benarlah imannya. Nyatanya ia berkorban. Dan mereka yang menunaikan ibadah haji, itu juga bukti nyata bahwa mereka beriman kepada Allah. Mana buktinya? Mereka melakukan pengorbanan yang luar biasa. Keluarga yang dicintai ditinggalkan. Subhanallah, jabatan, tanah air, semua ditinggalkan. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Maka benarlah cinta mereka kepada Allah. Dan ternyata para malaikat pun berkata kepada mereka, "Shadaqta, benar iman kalian." Persis. Tak kalah hamba Allah bangun di tengah malam, ia bertakbir dalam tahajudnya, Allahu Akbar. Apa kata malaikat yang menyaksikan mereka yang salat malam ini? "Shadaqta, benar takbirmu." Ia tinggalkan tempat tidurnya untuk menghadap. Tak kala seorang hamba menuju masjid saat dingin, apalagi sekarang hujan turun, tetap dia ke masjid. Apa kata malaikat? "Shadaqta, benar takdirmu." Orang yang salat duha di tengah kesibukan, kok sempat-sempatnya duha di saat orang asik mencari duit. Makanya ada salat duit ya. Duha kan? Duha. Rezeki bukan hanya duit kan. Sekarang kita dapat rezeki menerima tausiah. Kita dapat rezeki menyenangi dakwah, berkumpul bersama guru-guru. Ini rezeki teman-teman yang soleh. Insya Allah keluarga sakinah rezeki. Suami yang soleh, istri yang solehah. Rezeki, ya yang solehah semua. Rezeki, anak soleh. Rezeki, yang meninggal husnul khatimah rezeki. Kok sempatnya dia salat duha? Apa kata malaikat? "Shadaqta, benar kau tinggalkan kesibukanmu." Nah, sama dengan mereka ketika waktu salat masuk, lalu ia tinggalkan kesibukannya. Yang tukang ojek, dia tinggalkan, motornya dikunci juga. Bukan berarti nggak dikunci, langsung sholat ke masjid, begitu balik hilang. Ikhtiarnya nggak maksimal. Apa ikhtiarnya? Pernah kan? Nggak maksimal. Sukses ala Tawasutra. Tetap semangat. Coba ngelamar kerja ibu. Pelajari bahasa asing. Dah, ajak Adit. Ya. Apa ini? Jaga ya. Saya jangan ngerti. Tadi bukannya ngomong. Wilayah berwaktu. Ini perampokan. Pakai ini. Waduh. Lihat jadwal dong. Jangan bentrok ini. Dan coba perspektif berbeda. Ya. Pikir sombong ya. Tawasutra bisa ada. Malam ini jam 8 di Antv. Seminggu, informasi berita seputar olahraga dalam dan luar negeri. Tidak ketinggalan berita terbaru sepak bola dari liga-liga di dunia. That is something really special. 2 kali dalam sehari. Lebih cepat, akurat, dan terkini. Dari satu lensa. Lensa olahraga. Hari ini jam 5:30 pagi di Antv. Nikmati sungguhan lengkap penghangat malam. Itu bedanya sedap malam. Gosip paling hits. Katanya suka nyumi ketek ya? Tapi emang suka banget ya sama bau ketek. Kenapa sih suka? Diiringi musik eksotis.
dalam suasana romantis. Aku direbutin sama dua cowok. Silakan duduk sayangku. Innalillahi. Sudah malam, setiap minggu jam 10 malam di Antv. Dalam waktu dekat, keluarga Anda akan dikejutkan dengan hadiah jutaan rupiah. Siapkah Anda? Tunggu segera di Antv. Dikunci. Lalu dia ke masjid. Nah, lagi asik dia, apalagi mungkin banyak pelanggan, saat-saat dia bisa dapatkan duit. Tapi dia penuhi panggilan Allah di waktu zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Shadaqta, benar takdirmu. Makanya ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, jihad apa yang utama? As-salatu wa salat ya Allah. Karena meninggalkan hobi, dan itu jihad itu. Nah, bahkan termasuk jihad juga orang yang meninggalkan hobinya dalam yang tidak baik. Misalnya fans rokok, ahli hisab. Dewan Suro, Dewan suka rokok. Istilah ayah dan topik Ismail itu bertuhan 9 cm. Bertuhan 9 cm. Tapi lucunya Tuhannya habis ya. Belum habis dia sedot lagi Tuhan. Nggak pas dengan doa, nggak pas ya. Ini artinya qaribni minan nar. Dia hobinya ngerokok, lalu dia tinggalkan demi cintanya kepada Allah. Atau setelah ikhwan fillah, saudara-saudaraku, mendengar nasihat ini lalu meninggalkan rokok, maka Allahu Akbar, bertakbir, takbirnya benar. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Subhanallah, ikhwah fillah. Jadi Allahu Akbar ini dibuktikan dengan amal nyata. Hasan al-Banna berkata, banyak orang di muka bumi ini, tapi dari sekian banyak, sedikit yang sadar. Dari yang sedikit sadar ini, sedikit yang Islam. Dari sedikit yang Islam ini, sedikit yang berjuang. Nah, dia kan cuek kan, masa bodoh, doting, nggak mikirin keadaan umat Islam. Padahal seperti ini disebut oleh Rasulullah. Ya, man lam yahkama bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan umat Islam, dia bukan umat Islam. Jadi al-iman al-ihtimam, iman itu perhatian. Makin besar perhatiannya kepada saudaranya, sebesar itulah imannya di mata Allah. Karena itu kita tidak pernah lupa dalam setiap majelis kita selalu mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, di Afgan, di Irak, di Kashmir, Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipina, dan negeri kita Indonesia ini, agar para pemimpin kita mendapat bimbingan Allah sehingga menjadi pemimpin yang amanah dan takut kepada Allah. Doakan rakyat negeri ini agar takut kepada Allah hingga Allah turunkan keberkahan. Dan kita pun selalu berdoa agar guru-guru, ya tidak hanya guru-guru az-zikr, guru-guru siapapun yang berjuang di jalan Allah, Allah jaga mereka hati, pikiran, lisan, tingkah laku, bihifdzillah. Nah, ini wujud perhatian. Iman al-ihtimam. Iman itu perhatian. Subhanallah. Sebesar itulah nilai kita di hadapan Allah. Dan apa? Dari orang yang sedikit Islam ini, ternyata sedikit yang berjuang. Tapi orang bersyukur bang. Ya. Orang bersyukur juga kan sedikit. Pokoknya min ibadiyah syukur. Ya, di komplek itu Ustaz syukur cuma satu. Sekian banyak cuma Ustaz syukur cuma satu. Ya, emang dikit disebut, memang sedikit. Dan orang bersyukur itu lebih tinggi daripada orang sabar.
Kenapa coba? Karena orang sabar nggak ada alternatif lain, nggak ada pilihan. Udah mentok, ya dah, gua sabar dah. Nggak ada jalan lain dia. Ya, maksudnya apa itu? Jadi meyakinkan, diucapkan dalam hati bahwa Allah iman, Nah, Allah berdiri, Allah menadiru ilaih. nah, Jadi yang pertama dan yang kedua adalah wal-iqrar bilisan. Dan kita pada pikiran sebagai akhirah hukumullah ta'ala. Alamat sifatillah hukum Quran. Jadi ada tandanya orang. Dan tandanya adalah tindak kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia membaca takwil, dan walau amal diarkan sesuai perangannya, kita lakunya apa yang dia lakukan. Dan dia sabar dalam ketaatan itu. Walau amal memang ada setengahnya sabar, setengah jalan yang ada syukur. Weh, hebat juga. Jadi kalau sabar sama syukur CS tuh. Tapi hanya tadi kembali syukur memang lebih hebat. Kenapa? Karena syukur punya alternatif banyak. Kalau yang sabar kan nggak punya duit, ya udah mentok ya dah. Gua ibadah aja dah. Gua sabar dah. Karena nggak ada lagi mau apa? Nah yang syukur dia punya alternatif banyak. Dia bisa berbuat maksiat dengan duitnya. Dia punya jabatan. Dia bisa gunakan jabatan untuk apapun. Dia populer. Banyak. Orang kalau populer itu kan banyak tingkah lakunya. Kelakuannya banyak. Jaki. Orang udah ngetop tuh. Gitu. Orang bilang naik daun. Udah naik daun tuh ulat. Ulat. Tapi dia malah ingin jadi teladan. Malah dia dengan jabatannya amanah. Malah dengan hartanya dia berderma. Nah karena itu kita lanjutkan tadi kata-kata Hasan al-Banna tadi. Dari orang yang sedikit berjuang ini, sedikit yang berkorban. Sedikit yang berkorban. Iya. Ya ada orang mau berjuang tapi belum tentu mau berkorban. Ini kerumpulan aja. Begini. Ada orang mau sholat, mau zakat, mau haji, tapi belum tentu dia mau berderma. Ya kan? Makanya ada satu sabda Nabi, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana abin. Orang bakhil itu akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Artinya itu jauh dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Nah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat sama neraka. Orang pelit tuh. Kalau orang dermawan sebaliknya berarti dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Subhanallah. Jadi ternyata orang dermawan disukai siapapun, tapi orang pelit aja nggak suka sama orang pelit. Karena itulah Allah mencintai hamba yang berkorban. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, nilai yang tertinggi. Natijatun kafah. Kalau sudah ngomong paling cinta ini, ya itu strata bawah ya, masih strata duniawi. Dulu di pesantren pakai membaca wa min nasi may yasin nafsahu tigha mardatillah. Al-Baqarah 27 masalah. Nafsahu tigha mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Itu ada di antara manusia yang mewakafkan bukan hanya hartanya, tapi jiwa raganya di jalan Allah. Jadi hatinya, pikirannya, ucapannya, tingkah lakunya habis untuk mikirin umat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Jadi luar biasa. Seperti Rasulullah hijrah ke Madinah disambut sampai istrinya saja yang dicintai oleh orang-orang Ansar rela diberikan dicerai untuk para muhajirin.
Harta pun dibagi untuk para muhajirin. Muhajirin tahu diri. Tunjukkan pada kami pasar. Malu juga. Karena sama-sama ingin memberi. Sama-sama ingin berkurban. Karena itulah diperintahkan kita berkurban yang terbaik. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim memberikan pengorbanan yang luar biasa. Tiada syarat, tiada banding. Yang dikurbankan tidak tanggung-tanggung. Putra tercinta yang sekian lama dirindukan. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini luar biasa. Siti Hajar. Berat lagi yang mengandung. Yang melahirkan darah dagingnya. Saya dikorbankan demi cinta kepada Allah. Ismail. Makanya namanya Ismail dikata Sami'ah. Sangat dengar perintah Allah. Sangat dengar perintah orang tua. Iya betul almatu umar kata jiduni insyaallah nasabih. Kalau ini yang perintah Allah laksanakan ayatnya. Jadi ini keluarga yang buktikan cintanya kepada Allah. Mereka berjuang di jalan Allah dan mereka memberikan pengorbanan yang luar biasa. Karena itu yang Allah minta kepada kita, tidak anak. Yang dicontohkan Allah dalam Quran dalam surah Safat tadi yang dibaca wa fadainahu bi dzibhin adzim. Domba. Maka yang diminta kepada kita hanya seekor domba. Apa beratnya, apa sulitnya? Karena itu berikan yang terbaik. Kalau kita ingin anak yang cerdas, ingin anak yang bertakwa, ingin anak yang ganteng, cakep, cantik, maka berikanlah kurban yang terbaik, domba yang terbaik. Subhanallah. Mudah-mudahan kita banyak belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim beserta keluarga, menjadi hamba-hamba Allah yang senang berkorban dan ingin mendapatkan ridha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah